Nah, setelah itu kita juga akan melakukan pengambilan sampel untuk melakukan pemeriksaan penunjang, untuk menunjang diagnosis atau sebab kematian dari seorang jenazah tersebut. Seringkali kita mendengar istilah otopsi di media massa, terutama jika ada kasus besar yang memakan banyak korban, seperti bencana alam, kecelakaan massal, bahkan kasus penemuan jenazah yang belum diketahui identitas dan penyebabnya. Otopsi yang dilakukan oleh para dokter forensik ini dipercaya bisa mengetahui penyebab kematian seseorang, bahkan identitas korban. Apakah itu mitos atau fakta ya? Ya, di video kali ini kita akan mengungkap beberapa fakta dari otopsi yang sering dilakukan oleh dokter forensik. Tonton sampai akhir ya Sobat Sehat, mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Pada prinsipnya otopsi adalah pemeriksaan luar dan juga dalam dari seorang jenazah. Jadi kita dimulai dari pemeriksaan luar, yaitu memeriksa kondisi secara umum, lalu memeriksa luka-luka, dan juga segala kelainan dari jenazah tersebut. Kemudian memeriksa lebam jenazah dan juga kaku jenazah. Tidak lupa setelah diperiksa dilakukan fotografi untuk dokumentasi dari bukti-bukti yang ada pada jenazah tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam. Jadi membuka organ-organ dalam tubuh dengan cara membuka rongga-rongga tubuh. Jadi membuka rongga kepala, kemudian rongga dada dan juga rongga perut. Dari situ akan terlihat apakah ada kelainan atau perlukaan pada bagian tubuh tertentu, atau ada gejala perdarahan, keracunan, ataupun kerusakan organ, dan juga kerusakan-kerusakan yang lain, seperti itu. Nah, setelah itu, kita juga akan melakukan pengambilan sampel untuk melakukan pemeriksaan penunjang, untuk menunjang diagnosis atau sebab kematian dari seorang jenazah tersebut. Setelah menyimak penjelasan tadi, jadi makin penasaran atau malah jadi ngeri nih Sobat Sehat? Kita lanjut ya. Ternyata otopsi ini bisa berlangsung selama beberapa hari Sobat Sehat. Untuk pemeriksaan luar saja, hasilnya bisa keluar 3-7 hari. Berbeda dengan pemeriksaan dalam, hasil bisa keluar 2 minggu bahkan sampai 1 bulan, tergantung kemampuan rumah sakit atau laboratoriumnya ya. Apalagi jika sudah memeriksa DNA, bisa memerlukan waktu lebih lama lagi. Lalu setelah pemeriksaan itu, apakah penyebab kematian bahkan identitas korban pasti bisa diketahui? Atau hal ini hanya mitos saja ya? Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Jadi memang untuk fungsi otopsi yang paling utama adalah untuk menentukan sebab kematian dari seorang jenazah. Selain itu juga otopsi berfungsi untuk identifikasi dari seorang jenazah tersebut. Nah, memang pada otopsi kita melakukan pemeriksaan dari luka-luka yang dari luar sampai ke dalam, dan juga pemeriksaan penunjang sehingga akan disimpulkan apakah sebab kematian dari si jenazah tersebut. Nah, namun pada beberapa kasus memang ada kondisi yang menyebabkan kami, dokter forensik, susah untuk menentukan sebab kematian. Misalnya pada kasus-kasus yang jenazah tersebut membusuk atau mungkin rusak berat, kita agak kesulitan dalam menentukan sebab kematiannya. Tetap bisa mengungkap penyebab kematian dan identitas korban. Hanya saja, mungkin memerlukan waktu yang lebih lama juga ya Sobat Sehat. Karena jika jenazah sudah tidak utuh, seperti kecelakaan atau mutilasi, dan juga sudah membusuk terlalu lama, apalagi tinggal kerangka, semua luka sudah tersamarkan, rusak, dan juga semua organ sudah hancur. Itu dia yang menyebabkan dokter forensik sedikit kesulitan. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata.